Yo guys, balik lagi bersama gue Noel dari Cryptoers sini. Kali ini gue pengen sedikit sharing pengalaman gue secara pribadi aja tentang gimana beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu itu gue sempat berusaha buat pengen di scam sama salah satu project yang berusaha buat nawarin satu project supaya gue bisa kerja di situ gitu kan. Dan kayaknya kalau misalnya teman-teman adalah seorang Web3 worker atau pengen nyari dapet kerjaan di project crypto, teman-teman mesti perhatiin dan dengerin ini supaya teman-teman nggak gampang ketipu. Oke, jadi kita langsung straight to the point aja. Jadi 2 minggu yang lalu seperti yang tadi udah gue bilang gitu kan, gue sempet juga ngeplay di beberapa perusahaan gitu. Gue pengen ngetes aja sih. Gue cuma pengen ngetes aja tentang gimana sih cara perusahaan-perusahaan itu kayak ya mereka ngelihat orang tuh kayak gimana. Gue pengen literally tahu itu kayak gimana. Jadi gue berusaha buat ngeplay dan akhirnya emang ada beberapa perusahaan juga yang kayak ya kita ngobrol sedikit lah. Nah, terus habis itu yang pengen gue highlight di sini adalah tentang gimana sih cara mereka nipu orang-orang yang mungkin masih belum pernah sama sekali. Kayak lu dapat tiba-tiba di DM gitu kan, terus habis itu lu belum pernah nih dapat kerjaan sama sekali dan lu langsung, wih menarik nih kayaknya, gimana caranya gue beneran bisa dapet ini ya. Buat lu hati-hati, karena kemarin gue sempet di DM sama orang dan dia bilang kalau misalnya dia dari project A B, dia dari project A dan gue dapet project ini dari gue lupa ya, dari Web3 Jobs, kalau Web3 Job list kalau nggak salah deh, gue juga lupa, Web3 Jobs kalau nggak salah. Intinya karena gue juga lupa ya, gue ngasih kemana aja, pokoknya kan gue cuma apply doang, gue naruh CV segala macam gitu kan. Intinya di sono adalah dia beneran ngasih tahu, oke, lu lagi nyari posisi ini dan gue pengen ngebantu lu, mungkin lu bisa juga kerja di sini. Dia ngasih tahu kayak gitu intinya. Dia ngasih tahu kalau misalnya gue beneran bisa kerja dalam perusahaannya dia dengan job desk yang begini. Dia ngomong pokoknya by chat, yang pertama by chat, kemudian habis itu kita ngobrol sedikit by call gitu kan. Dan oke, kayaknya ini suatu hal yang menarik gitu. Dan oke, akhirnya apa? Dia nunjukin produknya. Kemudian dia ngasih tahu produknya itu begini. Menarik, masih menarik. Karena apa? Produknya masih jelas gitu kan. Produknya yang gue lihat juga websitenya bagus, masih kelihatannya berfungsi sih, walaupun dibilang masih tahap development. Kelihatannya sih gue ngeliat ini menarik lah, projectnya menarik gitu. Terus habis itu yang bikin gue mulai kayak ngerasa kayaknya ada bau nggak enak nih. Itu kenapa? Karena ketika gue ngeliat di situ, gue coba langsung apa yang pertama kali gue cari itu bukan projectnya. Yang gue cari adalah timnya itu siapa. Pas gue cari timnya itu siapa, gue nggak nemu timnya itu siapa. Gue ngeliat gitu kan, dia bilang ini timnya ada kok di sini, bla bla bla, bilang pokoknya by chat aja. Terus habis itu gue coba lihat, oke, ini timnya tuh ada twitternya segala macemnya. Oke, gue coba cek satu-satu, dia nggak ngasih tahu LinkedIn. Kalau misalnya LinkedIn sih emang di dunia kripto emang jarang yang pakai LinkedIn ya, karena kebanyakan emang makanya Twitter gitu. Pas gue lihat, ini kelihatan kayak bot, literally itu kayak bot yang punya 5.000 followers yang gitu-gitu lah ibaratnya. Terus habis itu viewsnya juga nggak jelas gitu kan. Gue ngeliat ini beneran kayak bot. Karena gue beneran memperhatikan tiap detailnya. Sebenarnya gue udah tahu itu scam. Tapi gue pengen pelajarin aja gitu kan, cara dia nge-scam tuh gimana supaya gue bisa sharing juga ke orang-orang. Nah, pas gue ngeliat, oke, ini kayaknya scam. Tapi gue penasaran, gue pengen lanjutin aja. Pas gue ngeliat, oke, timnya udah nggak jelas. Projectnya bagus sih, tapi timnya nggak jelas. Ini udah red flag banget nih. Tapi gue pengen berusaha buat lanjutin aja lah. Terus tiba-tiba cara dia pengen nge-scam gue tuh gimana sih caranya, gue pengen tahu dong. Terus habis itu gue biarin aja ya kan, gue beneran biarin aja dia. Oke, kayaknya menarik nih. Gue bilang, oke, kira-kira apa yang bisa gue bantu. Terus dia kasih tahu, pokoknya dia langsung kasih tahu dia kasih spreadsheet ibaratnya. Spreadsheet tapi yang nggak perlu download. Kalau misalnya di Telegram tuh ada yang nggak perlu download, bisa langsung kebuka gitu loh. Ibaratnya ya sebenarnya ini bahaya juga sih kalau misalnya kayak gitu. Tapi intinya gue bisa ngeliat gitu, spreadsheetnya bagus. Spreadsheetnya itu nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Karena jujur aja ya, kalau misalnya untuk buka-buka kayak gitu, gue pakai HP gue yang lain. Gue pakai HP gue yang lain untuk buka-buka file-file yang kayak gitu kan di Telegram. Gue coba lihat, oke, nggak ada yang file ini nggak mencurigakan. Oke, mungkin bukan file, cara dia nge-scam gue bukan pakai file ini. Kelihatannya bagus banget pokoknya. Spreadsheetnya kira-kira dia targetnya tuh begini, ininya begini. Gue pikir, lu pengen nge-scam gue niat banget ya pak. Spreadsheet aja lu sampai buat begini. Cara biar gue bisa punya job desk tuh kayak gini banget. Hebat banget lu cara pengen nge-scam gue. Terus habis itu ya udahlah, oke, lanjut. Gue lanjutin aja, oke. Gue percaya lu lah. Pura-pura gue percaya lu. Terus habis itu dia oke. Nih bro, nanti nanti kita bakal meeting sama tim kira-kira jam 3 waktu UTC gitu kan. Gue juga lupa itu berapa itu kalau di jam 3 siang waktu UTC gitu, 3 PM. Di Indonesia berapa sih? Ya pokoknya jam segitulah. Nah, habis itu kita ketemu pokoknya di hari sekian, di hari Rabu ibaratnya.
Terus habis itu minggu depannya tiba-tiba hari Rabu dia beneran nge-PM Pak. Ya dia beneran ngasih link Zoom. Gue masih bingung gimana cara dia nge-scam gue. Pas gue buka link Zoom, kok bukan link Zoom. Gue bukanya pakai MacBook nih. Kali ini gue buka pakai MacBook gue. Pas gue pakai link Zoom, kok MacBooknya nggak, kok gue punya link Zoom tapi malah disuruh download. Oke, ini cara lu nge-scam ternyata. Gue penasaran dong. Gue penasaran gimana cara supaya dia nge-scam. Gue coba download, karena kalau cuma sekedar download itu bukan suatu hal yang masalah. Karena lagi pula emang gue nyimpen duit gue bukan di sini sih, bukan di MacBook gue. Jadi kalau misalnya MacBook gue kenapa-napa juga sebenarnya nggak terlalu masalah juga sih. Jadi kan pas gue buka prok gitu kan, saat gue baru buka ke download, pas gue ngeliat ini download dan ini bukan, pas gue cek, oh gini ya, ini dia pokoknya APK tapi buat Windows gitu kan. Apa tuh namanya? Nah, x.x gitu. Nah, terus habis itu pas gue ngeliat kayak gini, oh gini caranya. Oh jadi ini cara lu buat nge-scam orang-orang. Tujuannya buat apa? Supaya orang, nih ada orang nih, kan dia bener-bener udah believe nih. Karena cara dia ngeyakin orang tuh benar-benar menarik juga dan lumayan. Ya kalau misalnya orang nggak pernah dapat kerjaan pasti ngeliat kayak gitu kayaknya menarik banget sih. Oke, dia berusaha buat kayak dapetin hatinya. Terus habis itu Indian tuh apa? Dia suruh install satu aplikasi. Dan aplikasi yang waktu disuruh install adalah aplikasi Zoom Meeting. Untuk apa? Ya buat kita nge-zoom Pak. Yang jadi permasalahannya adalah asal lo tahu ya, itu bukan aplikasi Zoom. Tapi sebenarnya itu adalah aplikasi yang bisa ngeretas sistemnya lu. Dan kalau misalnya lu install itu, nanti di dalam laptop lu bakal kena spyware. Nggak cuma spyware, malah lebih tepatnya itu bisa malware juga gitu. Yang ngebuat laptop lu itu bisa disusupin. Dan kalau misalnya lu taruh wallet lu di sini gitu kan, wallet yang entah exchange lu atau segala macam lu taruh di sini, lu bisa dihabisin duit lu semua. Nah, terus cara mitigasinya tuh gimana? Jangan pernah mendownload apapun, jangan pernah membuka apapun itu kalau misalnya lu di PC sama orang yang gak lu kenal sama sekali. Karena itu sangat amat berbahaya. Kenapa kemarin Indodax kena hack karena ada orang, ibaratnya ada pegawainya mereka yang ibaratnya disuruh tawaran kerja nih. Terus habis itu disuruh ngedownload suatu file lah. Dan habis itu dari dia ngedownload satu file, karena ini dia pakai MacBook juga, satu perusahaannya kena rugi gara-gara dia. Dan sebenarnya pengen gua angkat di sini adalah jangan pernah percaya kalau misalnya ada orang suruh download file. Never believe at all. Jangan pernah sama sekali lu percaya sama mereka. Karena kalau misalnya lu percaya, siap-siap aja. Mungkin gak sekarang, mungkin gak dalam beberapa waktu ke depan, tapi mereka bakal mungkin pakai spyware dulu, pengen lihat kira-kira lu itu siapa sih dalam organisasi ini. Dan kira-kira gue bisa gak nyusupin ke dalam ekosistem, ibaratnya ke dalam perusahaan lu itu. Dan pada akhirnya perusahaan itu bisa rugi karena lu salah download. Jadi itu yang harus lu perhatiin. Seringkali banyak orang karena mereka udah percaya, mereka asal download aja, dan in the end, karena memang target marketnya itu adalah orang yang nyari kerja, dan itu ya cenderung itu adalah orang-orang yang emang sebelumnya juga udah punya duit. Dan itu adalah hal yang mesti buat kita berhati-hati dalam mencari duit. Jadi harapannya sharing dari gue ini bisa ngebantu teman-teman, bisa ngeliat juga kalau misalnya ada perilaku yang sama atau mungkin ada kesamaan. Hati-hati aja, karena semoga aja teman-teman gak ada kejadian yang sama gitu sama orang-orang yang kehilangan duit gara-gara nginstal satu aplikasi yang bakal ngerubah kehidupan mereka. Mungkin aja anak cucunya bakal ngutang gara-gara lo. Ya itu aja sih. Salam CryptoRes, bye.